Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi pagi hari ini, Sabtu 20 Juli 2024 dengan Sari Berita. Pemkab Sika akan menggelar kembali Festival Jelajah Maumere di bulan September mendatang. Pemkab Nagekeo terus lakukan upaya penanganan rabies di wilayahnya. Bersama saya Christine Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Sika siap menggelar Festival Jelajah Maumere pada bulan September mendatang. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sika, Ferdinand Evensius Edomeko mengungkapkan rencana untuk menggelar kembali Festival Jelajah Maumere pada bulan September 2024 mendatang. Festival ini akan diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut, tepatnya dari tanggal 12 hingga tanggal 14 September 2024 di Kota Maumere. Dijelaskan Evan Edomeko, festival ini akan menampilkan berbagai aspek kebudayaan, khususnya dalam proses menenun yang merupakan kearifan lokal yang sangat dihargai di kabupaten tersebut. Acara utama dalam Festival Maumere ini adalah fashion show etnik yang akan menampilkan hasil-hasil tenunan lokal dalam desain budaya kontemporer. Lomba-lomba seperti lomba video, lomba foto, dan lomba menulis singkat di media sosial juga akan diselenggarakan untuk mengajak partisipasi aktif para generasi milenial dalam mempromosikan kekayaan budaya Sika. Soal tenun ini bukan cuma soal pengetahuan, keterampilan tradisional, akan tetapi juga seni wastra, seni tari, seni musik, seni suara lahir dari sana bersamaan, dan itu yang salah satu yang akan kita tampilkan. Evan Edomeko juga menjelaskan festival tersebut juga akan memperkenalkan keunikan produk-produk UMKM lokal yang terkait dengan industri kreatif dan ekonomi budaya. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan perputaran uang selama acara berlangsung. Rencana kegiatannya selama 3 hari berturut-turut, bagaimana juga tahun lalu, dan kita berjuang untuk menjaga konsistensinya. Jadi tanggalnya, tahunnya, kegiatannya yang dijaga konsistensi, kemudian yang diharapkan itu kualitasnya makin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga kita sungguh harus bekerja sama dengan berbagai pihak mungkin untuk bisa membuatnya lebih semarak dan lebih berkualitas sebagai sebuah tontonan yang menarik bagi warga, tetapi juga mampu mempromosikan keunikan pariwisata Kabupaten Sika. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sika tersebut berharap Festival Jelajah Maumere tidak hanya menjadi wahana hiburan semata, tetapi juga menjadi platform pendidikan dan apresiasi terhadap kekayaan budaya Sika. Dirinya optimis dengan keterlibatan berbagai pihak, Festival Jelajah Maumere akan semakin berkualitas dari tahun ke tahun. RRI Endel, Lady Badin melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nagekeo melakukan upaya penanganan rabies dengan mengeluarkan beberapa rekomendasi yang harus segera dilaksanakan. Penanganan rabies butuh kerjasama lintas sektor, lebih khususnya antara pemerintah dan masyarakat. Ferry Soo selengkapnya melaporkan. Dengan cara yang pertama, eliminasi selektif terhadap hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera. Untuk mengatasi tingginya kasus gigitan hewan penular rabies di Nagekeo, pemerintah Kabupaten Nagekeo mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan rekomendasi pemberantasan rabies yang harus dilakukan segera dan secara menyeluruh dengan melibatkan sejumlah dinas terkait. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Lukas Mere mengatakan setelah melakukan rapat koordinasi penanganan rabies dengan sejumlah dinas, pihaknya mengeluarkan rekomendasi pemberantasan rabies, diantaranya melakukan eliminasi selektif terhadap anjing-anjing liar, serta melakukan vaksinasi massal terhadap hewan penular rabies. Masyarakat juga diharapkan mengkandangkan atau mengikat hewan-hewan miliknya, serta menghindari kontak langsung dengan hewan penular rabies. Dalam hal ini rabies, KLB rabies, dengan cara yang pertama, eliminasi selektif terhadap hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera. Yang kedua, tetap melakukan vaksinasi oleh petugas di lapangan
bagi semua hewan penular rabies yang belum tervaksinasi akan dilaksanakan dengan batas waktu yang ditentukan dalam keadaan darurat sampai dengan bulan Oktober tahun 2024. Desember diharapkan sudah tuntas untuk persoalan rabies di Kabupaten Nagekeo. Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Nagekeo meningkat dari tahun ke tahun dan saat ini jumlah kasus gigitan hewan khususnya anjing telah mencapai 1.000 lebih kasus. Dengan tingginya kasus gigitan rabies, pemerintah Kabupaten Nagekeo ditetapkan sebagai daerah wilayah darurat rabies yang butuh penanganan serius dengan berbagai upaya yang dilaksanakan, diantaranya melakukan vaksinasi. Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo menyebutkan sejak Januari hingga akhir Mei 2024 sudah melakukan vaksinasi terhadap 11.632 ekor hewan penular rabies dan hingga akhir Juni 2024 sudah mencapai 70%. Sebaran vaksinasi dilakukan di 7 kecamatan, diantaranya Kecamatan Aisesa, Aisesa Selatan, Wolowai, Boawai, Keo Tengah, Nangroro, dan Mauponggo. Jumlah populasi hewan penular rabies jenis anjing, kucing, dan kera di 7 kecamatan di Kabupaten Nagekeo saat ini diperkirakan mencapai 18.712 ekor. RRI NDV Riso melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemutakhiran data pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak Nusa Tenggara Timur NTT tahun 2024 sudah mencapai 99,95%. Laporan Suimam. Hal itu disampaikan anggota KPU Provinsi NTT, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Lodowik Frederick kepada RRI Jumat 19 Juli 2024 pagi. Dikatakan proses pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak tahun 2024 telah hampir mencapai puncaknya dengan angka mencapai 99,95%. Pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara sistematis dan cermat ini merupakan langkah krusial dalam memastikan keakuratan dan keabsahan proses demokrasi di tingkat daerah. Dijelaskan, proses pemutakhiran data pemilih telah melibatkan berbagai tahapan verifikasi identitas, pencatatan data pemilih baru, serta pemutakhiran data pemilih yang telah terdaftar sebelumnya. Langkah-langkah ini dilakukan dengan teliti untuk memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dengan benar dan dapat berpartisipasi aktif dalam pilkada serentak yang akan datang. Pastikan Bapak Ibu sekalian sudah didaftar sebagai pemilih. Jikalau belum, segera menghubungi petugas kami untuk kemudian didaftarkan sebagai pemilih sehingga dipastikan pada tanggal 27 November nanti Bapak Ibu sekalian memiliki hak dan dipastikan ada surat suara yang disediakan setiap TPS. Jam berapapun Bapak Ibu datang nanti antara jam 7 sampai jam 1 dipastikan ada surat suara yang kami siapkan untuk memilih baik bupati, wali kota, juga gubernur. Yang melanjutkan dengan mendekati capaian 100% dalam pemutakhiran data pemilih, KPU NTT optimis bahwa proses Pilkada Serentak NTT tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses demokrasi di NTT dapat berlangsung secara transparan dan partisipatif. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital dan rri.co.id. TBM Pocon Deki Cakrawala Borong raih penghargaan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Laporan Nikolaus Makumeli. Pegiat Taman Baca Masyarakat TBM Pocon Deki Cakrawala Borong menerima penghargaan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sebagai TBM teraktif pertama di Kabupaten Manggarai Timur. Penghargaan tersebut diserahkan oleh penjabat Bupati Manggarai Timur beberapa waktu lalu. Kepada RRI, Kamis 18 Juli 2024, pegiat literasi sekaligus pendiri Taman Baca Masyarakat Pocon Deki Cakrawala Borong, Marcelinus Minggus menuturkan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah Manggarai Timur tersebut sebagai salah satu dukungan dan ucapan terima kasih di mana pemerintah menilai bahwa kehadiran TBM Pocon Deki Cakrawala Borong mendukung program-program pemerintah khususnya dalam bidang literasi. Dijelaskan Marcelinus, TBM Pocon Deki Cakrawala yang didirikan 4 tahun yang lalu tersebut merupakan taman bacaan yang dibangun secara mandiri.
TBM saya ini TBM mandiri. TBM mandiri betul-betul datang dari diri, baik berkait dengan biayanya dan segala macamnya itu betul-betul dari diri sendiri, mandiri. Pelayanan juga gratis, tidak ada kontribusi dari para peminjam atau pemanfaat layanan di taman bacaan saya. Lalu di TBM ini juga saya bergerak secara sukarela menjadi volunteer untuk meningkatkan minat literasi, minat baca masyarakat, terlebih khusus anak-anak yang ada di wilayah lingkungan taman bacaan saya. Dan semuanya itu sifatnya gratis. Ditambahkannya bahwa dalam perjalanan, TBM Pocong Deki Cakrawala Borong mendapat banyak dukungan baik dari pemerintah maupun dari para donatur yang mengirimkan buku-buku baik fiksi maupun non-fiksi ke Taman Bacaan Masyarakat Pocong Deki Cakrawala Borong. Lalu dalam perjalanan juga banyak donasi-donasi yang datang dari yang baik, yang orang-orang yang peduli dengan literasi itu mengirimkan buku-buku ke taman bacaan saya, dan saya juga membagi buku-buku itu ke masyarakat, terlebih khusus kepada anak-anak yang membutuhkan secara gratis. Lanjut Marcelinus, bahwa untuk menjangkau wilayah-wilayah lainnya, dirinya mendirikan pos-pos pelayanan Taman Bacaan Masyarakat di wilayah kecamatan-kecamatan untuk melayani masyarakat dan anak-anak yang berada di wilayah kecamatan tersebut. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Eksistensi budaya bahasa Manggarai kian terancam. Laporan Epi Wahab. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kepunahan budaya menjadi salah satu kekhawatiran bagi seluruh daerah, terutama budaya bahasa, atau bagi sebagian daerah menyebutnya dengan bahasa ibu. Seperti di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan bahasa lokal bahasa ibu yang dikenal dengan bahasa Manggarai. Hal ini dikatakan Dus Barat Daya, salah seorang budayawan Manggarai. Sejauh yang saya amati, saya kira bahasa daerah Manggarai itu juga dalam kondisi yang terancam punah ya. Meskipun itu agak lambat, tetapi saya kira dalam beberapa dekade ke depan bahasa Manggarai bukan tidak mungkin akan ditinggal. Saya ada dalam nada yang prihatin dengan eksistensi atau keberadaan budaya, dalam hal ini bahasa. Menurutnya, anak muda yang sejatinya merupakan penerus budaya, terutama bahasa Manggarai, faktanya banyak di antara mereka yang malah mulai perlahan meninggalkan budaya bahasa Manggarai. Hal ini baik karena pengaruh pergaulan lingkungan dan rantauan, ataupun anggapan bahwa berbahasa daerah merupakan hal yang kuno dan memalukan untuk dikomunikasikan di depan publik. Generasi sekarang ini berkecenderungan untuk enggan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Orang lebih suka menggunakan bahasa Indonesia, bahkan juga bahasa asing ya, seperti bahasa Inggris misalnya. Orang malu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya atau bahasa ibunya ketika di hadapan banyak orang. Bahkan di rumah sekalipun orang Manggarai punya kecenderungan juga untuk menggunakan bahasa Indonesia. Untuk dapat mempertahankan eksistensi budaya bahasa Manggarai tentu membutuhkan peran dari setiap individu, terutama orang tua sebagai pendidik awal anak di rumah dan juga pemerintah di setiap daerah sebagai instansi yang punya pengaruh kuat terhadap kebijakan terkait penggunaan dan kelestarian budaya bahasa. Ketika dia masih ada di ibunya, lingkup ibunya yaitu di Manggarai, maka mestinya dia harus menggunakan bahasa Manggarai. Karena itu pengajaran terhadap anak-anak kita sebenarnya dimulai dari rumah, dari bapak dan ibunya. Ada missing antara maksud negara memberikan keleluasan kepada daerah untuk membuat kurikulum lokalnya, memasukkan nilai-nilai budaya lokal itu dalam pengajaran-pengajaran di berbagai sekolah. Tapi tidak dilakukan oleh daerah. Pemerintah tinggal bikin tim, dieksekusi oleh orang-orang dinas pendidikan dan kebudayaan. Maka pendidikan kerjasama dengan pariwisata boleh, karena pariwisata juga ada hubungannya dengan budaya. Kerja tim itu adalah menyusun apa muatan-muatan lokal yang harusnya dan dibukukan supaya buku itu akan dipakai oleh semua guru di berbagai sekolah. Lebih lanjut, dia berharap setiap masyarakat Manggarai agar menanamkan kecintaannya kepada budaya Manggarai, bukan hanya bahasa tetapi juga tarian, makanan dan juga ritual adat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Untuk meningkatkan kapasitas petani dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal, Yayasan Tananua Flores bekerja sama dengan pemerintah Desa Tiwusora Kecamatan Kota Baru menggelar pertemuan semester petani di wilayah itu. Laporan Rosa Dalima.
Pertemuan semesteral petani yang diselenggarakan di Desa Tibusora, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, berlangsung dari 14 hingga 17 Juli 2024. Manajer program Tanaman Flores, Heribertus, mengatakan salah satu isu menjadi perhatian utama adalah perubahan iklim akibat penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Pertemuan tersebut, kata Herise, menjadi ajang penting bagi para petani untuk membahas isu-isu strategis yang berkembang di tingkat lokal hingga internasional. Selain kelas ruangan, para petani juga diajar materi sekolah lapangan dan praktek olahan pangan lokal untuk menu keluarga bagi ibu-ibu. Pertemuan di dalam ruangan itu ada refleksi dari para petani sendiri tentang pangan, tentang kelompok tani, tentang kebutuhan-kebutuhan mereka di pertanian, perkebunan, kemudian harga komoditi sesuai dengan kebutuhan para petani itu sendiri. Ada kegiatan praktek langsung di kebun para petani. Dan itu praktik itu berkaitan dengan konservasi tanah dan air. Dan juga untuk yang ibu-ibu biasanya ada pelatihan terkait dengan pengolahan makanan lokal bergizi untuk anak bayi balita dan ibu hamil. Dan juga untuk menu makan keluarga. Lebih lanjut, Herise katakan kegiatan ini diikuti 150 peserta dari 29 desa di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Ende, difasilitasi oleh Tanaman Flores. Dia katakan beberapa isu utama yang dibahas dalam pertemuan semester kali ini meliputi kebijakan pangan Kabupaten Ende pasca hadirnya peraturan daerah pangan, lomba kelompok mandiri dan berkelanjutan serta BUMDes sebagai mesin ekonomi pedesaan. Dalam pertemuan tersebut menghadirkan narasumber yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya untuk memberikan gagasan dan pengalaman praktis dalam menjawab isu-isu serta mencari solusi bersama. Adapun materi yang disampaikan juga meliputi kelembagaan organisasi petani dan nelayan, BUMDes dan pemasaran produk usaha, upaya pelestarian lingkungan dan keberagaman pangan. RRI Ende, Rosada Lima melaporkan. Laporan dari Rosada Lima sekaligus menutup warta berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda. Selamat pagi.